Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kita sikapi dengan rasa gembira, bahagia, dan mudah-mudahan ini menjadikan tambahan wawasan buat kita, tambahan ilmu yang bisa kita pedomani untuk mengarungi hidup dan kehidupan di bumi Allah ini. Ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan mereka beribadah kepadaku. Esensi kehidupan ini merupakan hal yang bisa kita ambil dari ayat Ad-Dariyat yang di dalamnya ada satu esensi, ada satu pokok dalam kehidupan ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita sebagai makhluk Allah, khususnya sebagai umat Muhammad, adalah senantiasa memfokuskan diri, mengutamakan kegiatan-kegiatan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan semaksimal mungkin seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita ini mengerucut kepada hal yang berbau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibad 'ala Allah, haqqullah 'alal ibad." Haknya Allah atas hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah, atau dengan kata lain kewajiban kita, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah nilai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai tujuan utama hidup kita di bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang 13 tahun di fase Makkah ini dalam rangka menekankan, memberikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan mengarah kepada hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat, begitu berat, sehingga fase Mekah ini merupakan satu hal yang bersejarah buat kita umat Islam. Ibadah inilah yang harus kita jaga agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan, bukan hanya di dunia, akan tetapi hattal akhirah, sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin, jamaah dari NTV yang dimuliakan oleh Allah, begitulah satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa memfokuskan diri kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki dimensi, memiliki hal yang pokok yang harus kita perhatikan agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan
ini memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama yang bernama Al-Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, beliau menyampaikan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah mengetahui al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang disembah. Jangan sampai kita menyembah akan tetapi kenyataannya kita keliru. Kita tidak faham tentang apa yang kita sembah. Jangan-jangan sesuatu yang kita hayalkan itu yang kita sembah, yang kita bayangkan itu yang kita sembah. Padahal ulama menyatakan mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang Anda bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berbeda dengan apa yang Anda bayangkan. Biasanya kita belajar akidah Isrin, akidah 20, atau mungkin ada versi lain yang menyatakan akidah 13. Di situ ada satu sifat Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Dan ini merupakan satu poin yang harus kita garis bawahi agar ibadah yang kita jalankan ini sesuai, agar ibadah yang kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi atau statement yang menyatakan bahwa ibadah ini bisa diterima manakala kita meyakini Allah dengan benar tanpa ragu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ulama menyatakan kata syai' ini diterjemah dengan sesuatu. Sesuatu di sini bersifat nakirah, lebih umum, bersifat umum. Bahkan ulama menyatakan bahwa alam ini kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Alam menurut ulama ada dua. Ya. Yang pertama yang bisa dibagi-bagi dan ada yang tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya adalah yang pertama ada benda yang dapat dibagi-bagi dan ada benda yang tidak dapat dibagi-bagi. Benda yang tidak dapat dibagi-bagi, istilah ulama ada yang menyatakan al-jauharul fard. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Sementara yang poin yang berikutnya adalah benda yang dapat dibagi-bagi, yang dikenal dengan al-jism atau jismun. Jismun ini sesuatu yang mengandung panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, ini benda. Jadi benda menurut ulama tadi saya katakan ada dua versi, ada dua model. Yang pertama yang tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya apa? Sudah puncaknya unsur itu sendiri, ukuran, dari sisi ukuran sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang dikenal dengan al-jauharul fard. Yang kedua adalah jism. Jism itu adalah sesuatu benda yang bisa dibagi. Nah, ulama juga menyatakan bahwa ya benda yang dibagi-bagi ini ada dua juga. Yang pertama adalah al-jismul latif, yang kedua adalah al-jismul kasif. Al-jismul latif sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi, yang dapat dibagi tadi, tapi tidak dapat dipegang oleh tangan. Ini jisim latif. Jisim latif adalah benda yang tidak dipegang oleh tangan, seperti ruh, angin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda yang dapat dipegang oleh tangan yang disebut dengan al-jismul latif. Kasif. Yang kedua adalah kasif. Benda yang dapat dipegang oleh tangan seperti meja, kursi, bahkan langit, bumi, dan lain sebagainya. Ini masuk kategori jisim kasif. Nah, oleh karena itu dengan kita memahami kalimah atau laisa kamitslihi syai'un ini ulama menyatakan bahwa merupakan asrahu ayah.
ayat yang paling sharih, ayat yang paling jelas yang menyatakan tentang tanzih, memahasucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tadi saya katakan ulama membagi benda itu jadi dua. Yang pertama adalah al-jawharul fard yang tidak dapat dibagi-bagi, sudah muntahal qillah, karena kecilnya, saking kecilnya sudah enggak bisa dibagi-bagi. Yang kedua adalah benda yang dapat dibagi-bagi. Nah, benda yang dapat dibagi ini terbagi lagi menjadi dua, kasif dan latif. Yang latif itu tidak dapat dipegang oleh tangan seperti ruh, jin dan lain sebagainya, angin. Terus yang kedua yang dapat dipegang oleh tangan sebagaimana yang kita ketahui yang ada di sekitar kita, meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, baik benda latif maupun kasif, baik benda yang dapat dipegang oleh tangan maupun yang tidak dapat dipegang oleh tangan, ini sama-sama memiliki sifat benda. Nah ini, sifat benda ini banyak. Di antaranya adalah taghayyur, berubah. Yang kedua adalah at-tahawul, yantakil ila hal min halin ila hal, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Jadi banyak dari kita hendaknya memahami ayat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, marilah kita ikuti setelah yang satu ini penjelasan lebih lanjut dengan penjelasan ayat laisa kamitslihi syai', yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan keterangan terkait dengan ayat sebagai asrahu ayatin, sebagaimana disampaikan oleh ulama bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling sharih, ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang tanzihullah an musyabahatil khalq. Tanzihullah ini memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dengan makhluknya. Ini ayat yang paling perlu kita fahami secara detail. Kebanyakan dari kita hanya sekedar menerjemah Allah tidak sama dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manakala kita memahami syai'un sebagai penjelasan yang nantinya syai'un ini kita compare dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya nanti antara syai' dengan Allah akan berbeda. Karena manakala kita memikirkan Allahnya, ini akan kesulitan kita, bahkan banyak melencengnya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan la fikrata fir rabb, Allah tidak bisa dibayangkan. Tadi saya sampaikan juga mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik, bagaimanapun Anda membayangkan Allah, Allah pasti akan berbeda dengan makhluknya. Oleh karena itu ulama memberikan gambaran kepada kita agar kita lebih fokus kepada makhluk. Bagaimana kita mendeskripsikan makhluk itu dengan tepat, dengan benar, sehingga kita ketika mensifati Allah itu akan lebih mudah pemahamannya. Sehingga ayat tadi saya katakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Kata syai' menurut ulama ini dijabarkan secara detail. Yang pertama adalah bagaimana ulama ini memberikan gambaran, memberikan satu pemilahan terkait dengan syai' itu. Ulama memberikan gambaran bahwa syai' dibagi dua, ada yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang dapat dibagi masuk namanya jismun. Kalau yang tidak dapat dibagi-bagi adalah al-jauharul fard. Kita tidak bisa terjemahkan al-jauharul fard ini sebagai semacam atom atau molekul. Biasanya istilah dari kimia, istilah dari unsur ya, di dalam ilmu fisika atau kimia ini tidak bisa diartikan seperti itu. Karena
ulama masih belum menemukan kata yang tepat terjemahan terkait dengan al-jauharul fard. Ini yang pertama. Intinya al-jauharul fard ini adalah satu benda yang muntahal qillah, ketika dia posisinya sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang kedua adalah benda yang dapat dibagi-bagi, yang kita kenal dengan jismun. Nah, kata jismun ini dibagi dua, tadi saya katakan. Yang pertama adalah jismun latif, atau benda yang bisa dipegang oleh tangan, contohnya ruh, angin, jin, malaikah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jismun katsif, jisim yang bisa dipegang oleh tangan, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, baik benda yang tidak dapat dibagi-bagi, al-jauharul fard, baik benda itu dapat dibagi-bagi, jismun, baik jisim latif maupun jisim katsif, benda yang bisa dipegang oleh tangan maupun tidak bisa dipegang oleh tangan, kesemuanya itu memiliki yang namanya sifat benda. Sifat benda diantaranya adalah taghayyur, berubah. Yang kedua adalah tahawul, ya tahawwalu min halin ila hal, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yang ketiga diantaranya adalah tahayyus fi makan, memiliki tempat, terikat oleh 6 penjuru arah. Terikat oleh 6 penjuru arah. Apa saja diantaranya? Arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Di antaranya lagi terkait dengan sifat benda, selain bertempat, terikat oleh 6 penjuru arah, juga berbentuk dan berukuran. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan benda yang tidak dapat dibagi, yaitu jauharul fard. Allah tidak sama dengan benda yang disebut jisim, baik jisim latif maupun jisim katsif. Allah tidak bisa disifati dengan sifat taghayyur, berubah. Allah tidak bisa disifati dengan tahawul, berpindah dari satu keadaan dengan keadaan yang lain. Kalau benda makhluk itu bertempat, Allah tidak bertempat, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau yang namanya makhluk ini berukuran, Allah tidak berukuran. Berarti kita tidak bisa membayangkan Allah bagaimana besarnya, ukurannya seperti apa. Ini tidak bisa. Yang pasti Allah berbeda dengan makhluknya. Ini penjelasan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan satu landasan dalil yang bisa kita jadikan pedoman dalam memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seandainya di antara kita mendengar ada pertanyaan, Aina Allah? Di mana Allah? Ini sering muncul sekarang, bertebaran di YouTube, di televisi. Ini banyak di antara kita yang mensifati Allah, padahal itu merupakan sifat makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Oleh karena itu, jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita ekstra hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh mereka yang belum memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Laisa kamitslihi syai'un, inilah merupakan dalil yang bisa kita pedomani tatkala kita berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak bisa disifati dengan sifat benda, Allah tidak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk bisa disifati dengan bertempat, Allah tidak bertempat. Kalau makhluk itu bisa disifati dengan berubah, Allah tidak berubah, Allah kekal, baik zat maupun sifatnya. Kalau makhluk ini memiliki sifat terikat oleh 6 penjuru arah,
Allah tidak bisa diikat dengan 6 penjuru arah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arah, Allah yang menciptakan tempat. Tatkala ada faham lain, atau mungkin sebagian dari kaum muslimin yang memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan pemahaman yang kurang tepat, ini tentunya kita bisa mengcounter, kita bisa membantah mereka. Padahal Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tatkala ada yang berpendapat bahwa Allah ada di langit, Allah ada di atas, Allah ada di arsy, ini menunjukkan Allah bertempat, menunjukkan Allah bersemayam di satu tempat. Ini merupakan faham yang tidak sejalan atau berseberangan dengan makna laisa kamitslihi syai'. Padahal ada seorang ulama, Abu Ja'far At-Tahawi, ulama salaf, memberikan satu statement, satu pernyataan yang sangat bagus, luar biasa. Beliau menyatakan, ta'alallah anil hudud wal ghayat. Allah maha suci dari al-hudud, dari disifati dengan berukuran. Berukuran ini merupakan satu sifat makhluk. Semua makhluk, mulai makhluk yang paling kecil, yang kita sebut dengan dzarrah. Dzarrah itu sesuatu benda yang berterbangan, biasanya kalau masuk ke ruangan di celah-celah yang di sana masuk sinar matahari, itu ada semacam debu yang bertebaran, itulah yang disebut dengan dzarrah. Itu saking kecilnya, ya. Baik yang kecil seperti itu sampai makhluk Allah yang terbesar yang disebut dengan arsy, ini semuanya memiliki ukuran. Semua itu berukuran. Yang menciptakan ukuran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang mensifati Allah, Allah besar, yang dimaksud besar, Allahu Akbar, Allah maha besar, ini bukan besar dari sisi ukuran, tapi besar kedudukan Allah, maha tinggi, maha besar Allah, bukan dilihat dari sisi ukurannya, akan tetapi dilihat dari sisi kemuliaan Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan dari ulama terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah-ibadah kita ini benar. Sebab sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali tadi, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak sah, tidak dianggap sah manakala orang tersebut tidak faham dengan apa yang dia sembah. Oleh karena itu perlu kita kaji lebih dalam lagi agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentunya kita perlu lebih mendalami lagi bagaimana agar apa yang kita jalankan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa NTV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita jelaskan terkait makna laisa kamitslihi syai', yang merupakan asrahu ayatin, ayat yang paling sharih, ayat yang paling jelas, yang menerangkan tentang tanzihullah, yang memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dengan makhluknya. Tatkala kita faham tentang ayat ini, insya Allah ketika ada faham-faham yang menyimpang yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini tentunya akan kita bisa tolak, kita bantah dengan memahami ayat tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NTV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kami sampaikan tadi terkait dengan bagaimana tips agar kita bisa beribadah dan sah, dianggap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan makna ibadah itu sendiri. Karena banyak di antara kita yang salah kaprah
di dalam memahami makna ibadah. Sebab dengan salah memaknai ibadah ini, tentunya apalagi tatkala kita salah memahami makna ibadah ini, tentunya akan mengarah kepada peribadatan kepada selain Allah. Selanjutnya akan kami sampaikan pada sesi setelah yang satu ini. Melanjutkan penjelasan terkait dengan ibadah, tadi sudah sampaikan bahwa agar lebih memantapkan kita dalam beribadah, agar ibadah kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita memahami lebih detail lagi terkait dengan makna ibadah itu sendiri. Sebab banyak di antara kita, kebanyakan ada yang menyalahartikan terkait dengan ibadah ini, sehingga mudah mengklaim orang lain beribadah kepada selain Allah, dianggap beribadah kepada selain Allah. Dan ini sangat fatal. Oleh karena itu, hendaklah kita memahami lebih dalam lagi terkait makna ibadah itu sendiri. Tentunya merujuk kepada ulama-ulama al-mu'tabarin, termasuk ulama-ulama yang harus berkualitas dan memiliki kredibilitas di hadapan para ulama yang lainnya. Imam As-Subki menyampaikan bahwa ibadah menurut beliau adalah aqsa ghayatil khusyu' wal hudu'. Beliau menyampaikan, Imam Subki ini, bahwa makna ibadah itu adalah puncaknya kehusyuan, puncaknya ketundukan, puncaknya ketaatan, puncaknya sesembahan. Ini diantara yang harus kita pahami. Jadi yang dimaksud ibadah ini bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar tunduk, bukan hanya sekedar pasrah, akan tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah puncaknya. Puncaknya ketundukan, puncaknya kepasrahan, puncaknya yang namanya ketaatan. Ini baru dikatakan ibadah. Yang mana apabila ibadah ini dengan deskripsi yang sudah saya sampaikan tadi ini diarahkan kepada selain Allah, maka itu memiliki resiko syirik atau dianggap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar memanggil nama seseorang, memanggil nama nabi, memanggil nama wali, ini dianggap syirik, tidak. Karena hanya memanggil gitu aja itu tidak ada implikasinya dianggap beribadah kepada selain Allah, tidak. Dan ini banyak di antara kita yang memaknai itu. Kita memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, memanggil, apalagi mohon maaf, dianggap Rasulullah sudah meninggal. Ketika kita di pekuburan atau di makam Rasulullah SAW memanggil, ya Rasulullah, ini dianggap menyembah kepada Rasulullah. Dianggap kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka yang memahami seperti itu mengklaim, memvonis orang yang manggil ya Rasulullah, ini dianggap orang yang sudah keluar dari ajaran agama Allah. Mereka mengatakan itu perbuatan syirik, dianggap menyembah kepada selain Allah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Perlu kita garis bawahi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang mereka salah paham terhadap makna ibadah. Padahal makna ibadah menurut Imam As-Subki, beliau menyatakan aqsa ghayatil khusyu' wal hudu'. Puncaknya ketundukan, puncaknya ketaatan, puncaknya kepasrahan. Bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar tunduk. Kalau diartikan sekedar tunduk saja ini syirik, berarti tunduknya bawahan kepada atasan. Ini bisa menyebabkan orang tersebut syirik. Memanggil-manggil Nabi, memanggil-manggil wali, ya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Ar-Rifai, ini tidak, ma'asyiral hadirin. Jamaah NTV yang dirahmati Allah, tidak seperti itu.
Buktinya apa? Hadis Rasulullah SAW ada. Riwayat yang menyatakan pada zaman Umar ibn Khattab di akhir tahun 17 Hijriah, awal tahun 18 Hijriah, ada kejadian di situ. Terjadi paceklik, panas, dan bisa menyebabkan di situ kehabisan yang namanya bahan-bahan makanan. Sehingga itu merupakan satu tahun yang dianggap tahun semacam kesedihan, tahun paceklik yang terjadi pada zaman Umar ibnul Khattab. Banyak di antara sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah istilahnya kita tidak bisa berbicara, sudah diam semuanya, mengingat posisi paceklik yang begitu dahsyat pada saat itu. Namun tanpa kita duga ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam mengadakan keluhan, mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan? Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Ya Rasul, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ini seorang sahabat ya, datang ke kuburan Rasulullah SAW, menyampaikan, memanggil nama Rasulullah. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Malamnya yang namanya sahabat ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang kepada beliau. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam mimpi sahabat ini tadi? Saya kirim salam kepada Umar ibnul Khattab. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam ngurusi umat ini. Bilang kepada Umar, sebentar lagi akan turun hujan. Sahabat ini bangun, langsung menuju kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, menyampaikan apa yang terjadi tadi. Namun yang namanya Umar ibnul Khattab ini menanggapi cerita dari sahabat. Nama sahabat ini adalah Bilal ibnul Haris al-Muzani. Ini sebab ada yang mengkanter bahwa sahabat ini tidak dikenal. Sahabat ini majhul, tidak diketahui. Padahal beliau ini, sahabat ini adalah Khazinu Umar. Khazin Umar itu adalah bendahara. Yang namanya bendahara yang ngurus hartanya umat Islam. Ini yang jelas mendapatkan rekom dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kalau ada orang yang menyatakan dia dapat dipercaya apa tidak, thiqah apa tidak, ini sangat lancang mulutnya, sangat kurang ajar, sangat tidak berakhlak, tidak beradab tatkala menyatakan sahabat Bilal ibnul Haris al-Muzani ini sebagai orang yang tidak masuk kategori thiqah. Padahal dengan adanya kita ketahui bahwa beliau diberi kepercayaan oleh Umar ibnul Khattab sebagai khazin, sebagai orang yang mengurus kas negara, keuangan negara, ini merupakan orang yang terpercaya. Dengan Umar bin Khattab ini memberikan kepercayaan saja, ini sudah cukup bagi kita bahwa apa yang disampaikan oleh Bilal ibnul Haris al-Muzani sebagai sesuatu yang bisa kita pedomani. Tatkala Umar mendengarkan cerita dari Bilal ibnul Haris al-Muzani ini, Umar tidak mengatakan asrakta, sampean syirik, sampean meminta kepada Rasulullah, tidak. Tapi malah istahsanah, menganggap itu sesuatu yang baik. Ini peristiwa yang terjadi pada tahun akhir 17 Hijriah, di awal tahun 18 Hijriah. Ini merupakan bukti bahwa hanya memanggil saja itu tidak termasuk menyembah, tidak termasuk menyekutukan Allah. Ini banyak yang salah paham. Di antara umat Islam banyak, di antara kita yang keliru memahami ini. Padahal
ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan seperti itu. Bukan hanya itu, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah ayat Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul. Walau annahum idzalamu, tatkala mereka mendolimi diri mereka sendiri, idzalamu anfusahum, tatkala mereka mendolimi diri mereka sendiri, apa yang dilakukan? Ja'uka, mereka datang kepadamu. Mu di sini adalah, yang dimaksud adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka, tatkala sudah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang karena Rasulullah sudah wafat, berarti kita berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka di sini kita artikan bisa di depan Rasulullah, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan di sana? Fastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kita berada di dekat Rasulullah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan ayatnya? Fastaghfara lahumur rasul. Rasul pun pada saat yang sama akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman seperti itu. Ini keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap Nabi Muhammad ini sudah meninggal terus tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa, masih memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi tentunya atas dasar bahwa yang menciptakan yang hakiki ad-dar, yang menciptakan madarat dan manfaat an-nafi' huwallah. Allah lah yang menciptakan madarat, Allah lah yang menciptakan manfaat. Rasulullah hanya sebagai sebab. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mensikapi, jangan sampai keyakinan kita tergerus dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari faham mayoritas umat Islam, yaitu faham ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan terkait dengan apa atau dalil-dalil terkait dengan perkara-perkara yang tidak biasanya dilakukan, akan tetapi kita minta kepadanya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada season berikutnya. Pemirsa NTV yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan makna ibadah yang dikutip oleh Al-Imam As-Subki, aqsa ghayatil khusyu' wal hudu'. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah puncaknya ketaatan, puncaknya ketundukan, dan puncaknya kepasrahan. Bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar pasrah, bukan hanya sekedar tunduk. Apalagi hanya sekedar memanggil-manggil, mujarradun nida, hanya sekedar memanggil nama. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sahabat Nabi ini memanggil nama Rasulullah di pekuburan, di makam Rasulullah SAW. Dan itu disampaikan kepada Umar ibnul Khattab tanpa ada pengingkaran dari sahabat Umar ibnul Khattab. Ini bukti bahwa memanggil itu maknanya bukan beribadah, bukan menyembah kepada yang kita panggil. Begitu pula kita ketika memanggil ya Jilani, ya Ahmad Ar-Rifai, ini tidak seperti itu. Bahkan ada satu kisah, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Kejadian ini terjadi pada tahun 555 Hijriah. 555 Hijriah ini terekam betul dengan baik dalam tarikh. Pada saat itu
Syekh Ahmad Ar-Rifai, seorang wali kutub yang setara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun Syekh Ahmad Ar-Rifai ini tidak begitu terkenal di Indonesia. Yang terkenal di Indonesia ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini pada saat itu melaksanakan ibadah haji. Dan kebetulan bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan banyak wali-wali Allah yang ada di sekitar situ. Beliau tatkala berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat merindukan, beliau menyampaikan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan salam ketika masuk ke areal pekuburan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, assalamu alayka ya jaddi. Salam sejahtera buat engkau wahai nenek moyangku, karena nasab Syekh Ahmad Ar-Rifai ini masih nyambung kepada yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan assalamualaikum ya jaddi. Tanpa diduga, ma'asyiral hadirin, beliau mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, waalaikumsalam ya waladi. Ini suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didengar oleh semua jamaah yang ada. Jangan dianggap Rasulullah sudah tidak bermanfaat lagi tatkala Rasulullah sudah wafat. Rasulullah memiliki keutamaan-keutamaan sendiri, memiliki keagungan-keagungan tersendiri yang tidak kita miliki. Karena jelas Rasulullah pernah bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim wa hum yusallun. Para nabi ini hidup di kuburnya, jangan dianggap sudah meninggal atau tidak ada kaitannya sama sekali. Mereka dalam keadaan sholat. Sholat di sini bukan taklif ya, bukan beban, akan tetapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau yang namanya arwah ini masih bermanfaat adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sana Rasulullah mendapatkan perintah berupa sholat sebanyak 50 kali, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke satu tempat yang di sana Rasulullah SAW menerima wahyu berupa perintah sholat. Bolak-balik selama 9 kali yang namanya Rasulullah SAW ini dialognya dengan Musa alaihissalam. Akhirnya diputuskan mendapatkan 5 waktu. Yang sebelumnya 50 menjadi 5, ini atas jasa Nabiullah Musa alaihissalam, yang tentunya kita tahu Nabi Musa sudah meninggal dunia. Ini bukti bahwa arwah, ruh ini masih bermanfaat, masih bisa memungkinkan untuk dikomunikasikan. Jangan dianggap nyawa sudah selesai, mati, tidak ada manfaat yang sama sekali. Ini sangat keliru. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Mereka menyatakan bahwa yang namanya mukjizat para nabi atau karamah para wali la tanqati'u biwafatihim, tidak terputus gara-gara wafat mereka. Mereka masih memungkinkan, masih ada barokah-barokah yang bisa kita ambil. Karena hakikatnya mereka meninggal hanya pindah alam saja. Mereka di alam barzah, kita di alam dunia. Akan tetapi masih dimungkinkan untuk adanya semacam komunikasi bagi orang-orang tertentu yang memiliki makom tertentu. Mereka bisa melakukan itu. Ini bukti bahwa yang namanya arwah ini masih bermanfaat. Buktinya Nabi Musa memberikan manfaat kepada kita berupa apa? Perintah yang agung, yaitu sholat. Sholat ini merupakan satu perintah yang sangat luar biasa bagi umat Islam, yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat jasa daripada orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi Musa alaihissalam.
Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita jangan beranggapan tatkala kita memanggil-manggil nama seseorang. Tadi saya Ahmad Arifai menyampaikan assalamualaikum, ternyata Rasulullah SAW masih menjawab waalaikumsalam ya waladi, salam sejahtera buat engkau wahai cucuku. Ini sambutan yang diberikan oleh yang namanya Syekh Ahmad Arifai, diterima dari Rasulullah SAW. Kita jangan beranggapan bahwa Rasul yang sudah meninggal itu sudah tidak ada artinya, sudah tidak dapat berguna apa-apa. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan kemanfaatan, atau kita bisa katakan tabarruk, ya. Kita meminta kepada seseorang yang kita anggap sudah meninggal. Terkait dengan Rasulullah SAW ada satu riwayat Imam At-Tabarani. Ini sudah terkenal, kita tahu bahwa ini adalah seorang pakar hadis, ulama hadis yang terkenal, Imam Tabarani, dan Abu Bakar Al-Mukri, dan satu sahabat lainnya. 3 orang ini sedang melakukan perjalanan. Sampai di Madinah, beliau beristirahat, bertiga ini beristirahat. Kemudian mereka ini kehabisan bekal. Tiga-tiganya kehabisan bekal, mulai pagi, siang, sampai menjelang malam ini mereka belum terisi sama sekali perutnya. Nggak makan sama sekali. Akhirnya salah satu dari 3 ini, karena beliau posisinya di Al-Madinatul Munawwarah, posisinya di Madinah, beliau tahu di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan? Beliau salah satu ini ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melakukan apa-apa, hanya di dekat makam Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, alju. Ya Rasul, saya lapar. Hanya itu saja yang disampaikan. Ngomong lapar tok di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin berbeda dengan kita mungkin baca Yasin, tahlil, istighosah dan lain sebagainya, masih dzikir-dzikir banyak yang kita lakukan. Ini tidak. Ini hanya langsung di makam Rasulullah. Ya Rasul, alju. Saya lapar. Setelah itu pulang. Di rumah, posisi di tempat penginapan ini, 3 orang ini ada yang mutolaah, salah satunya ada yang berbenah di rumah itu. Terus yang satunya tidur. Tidak seberapa lama ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang bernama si fulan. Oh iya benar. Ini ada titipan. Ini dibawakan makanan. Makanan banyak sekali. Diberikan kepada orang ini. Ini ada titipan. Loh, sampean kok tahu kami ini membutuhkan makanan, kok tahu sampean? Iya, saya ini barusan ketiduran. Di dalam tidur nih Rasulullah datang kepada saya. Ini Bani Alawi ya, termasuk masih duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya Bani Alawi ini ditanya sama 3 orang tadi itu. Loh, sampean kok tahu kami ini membutuhkan yang namanya makanan? Ternyata beliau ini didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Tolong sampean kasih makanan si fulan, tempatnya di sini. Ma'asyiral hadirin, subhanallah. Rasulullah masih memberikan manfaat buat kita di zaman Imam At-Tabarani. Ini berapa ratus tahun setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah masih bermanfaat, ma'asyiral hadirin. Makanya kita tidak bisa mengatakan Rasul tidak bisa. Padahal kita ngomong, kalau jenengan sekarang ke Kiai Hasyim Asy'ari, ya Kiai, kula mudah-mudahan pondok saya rame, atau mungkin mudah-mudahan murid-murid saya diberikan ilmu yang manfaat. Ini insya Allah nyambung. Beliau bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para aulia bisa memberikan kemanfaatan buat kita, bisa memberikan manfaat buat umat yang hidup ini. Kita jangan beranggapan bahwa yang sudah meninggal sudah tidak ada kaitannya sama sekali.
Ini Rasulullah SAW, apalagi orang yang menganggap Rasulullah dianggap manusia biasa, terus kita sikapi dengan biasa-biasa saja. Kalau ada yang puji-pujian dianggap berlebihan memujinya. Terus harus kita seperti apa? Hanya sekedar taat gitu aja? Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Rasulullah sudah sangat luar biasa kepada kita, kepeduliannya kepada kita sangat luar biasa, sehingga layanan kita kepada Rasulullah SAW tentunya harus bersifat luar biasa. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari kajian kita kali ini, hendaklah kita upayakan ibadah yang sudah kami sampaikan tadi. Maknanya adalah aqsa ghayatil khusyu' wal hudu'. Ibadah itu adalah puncaknya ketundukan, puncaknya kepasrahan, puncaknya ketaatan. Itu kalau diarahkan kepada selain Allah, ini memiliki implikasi syirik. Tapi kalau yang lainnya hanya sekedar taat, hanya sekedar tunduk, hanya sekedar memanggil-manggil, itu tidak termasuk dianggap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kajian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan kita bisa ketemu pada episode berikutnya. Baiklah, kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.